Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala aidan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di kegiatan pesantren Ramadan SMP Negeri Sekuting Terpadu Kabupaten Lampung Barat. Hari ini adalah hari ketiga kita melaksanakan pesantren Ramadan, ya, pesantren kilat atau kita singkat dengan sanlat atau bisa juga disingkat dengan sandan, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian masih sehat, masih semangat puasanya, masih bisa mengikuti kegiatan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita semua berharap kelak di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu jadwal hari ini adalah tentang fikih sholat atau pelajaran tentang sholat. Nanti akan kita kupas mulai dari apa yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan sholat, lalu apa yang menjadi syarat, rukun, sunnah dan yang membatalkan sholat, itu akan kita kupas, akan kita bahas dalam pertemuan atau dalam materi ini. Sebelumnya kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatika wa zakirna ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Shadaqallahul azim, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, semoga dengan kita mengawali dengan membaca doa, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Allah berikan kemudahan juga kepada kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita semuanya. Baik anak-anak sekalian, sebagai referensi kita bisa mengambil dari yang ringan, ya, tentang tuntunan sholat ini dari buku seperti ini. Buku tuntunan sholat lengkap. Ini yang disusun oleh Dr. Andes Muhammad Rifai. Boleh seperti ini insya Allah, dari mulai syarat, rukun sholat, terus yang membatalkan sholat, termasuk sunnah-sunnah sholat di sini ada, termasuk bacaan-bacaan sholatnya. Ini harus jadi buku pegangan bagi setiap kita seorang muslim yang memperdalam atau mempelajari agama Islam, terutama tentang sholat, tentang wudhu. Nah, ini di sini buku ringkas seperti ini nih harus ada di rumah kita, ya. Nah, bisa juga kita mengambil dari kitab-kitab fikih, ya. Dari mulai kitab fikih yang sederhana sampai kitab fikih yang memang luas dalam pendalaman materinya. Tapi ya kita dengan buku fikih yang sederhana, Bapak akan ambil lagi referensinya sama dengan kemarin fikih puasa dari buku fikih Islam yang disusun oleh Haji Sulaiman Rashid. Dalam pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan siapa itu Bapak Haji Sulaiman Rashid, ya. Beliau itu adalah ulama internasional yang lahir di Liwa, Lampung Barat, ya, pada tahun 1896, ya.
Jabatan terakhir beliau ini adalah Rektor IAIN Lampung, sekarang sudah jadi UIN Lampung. Beliau meninggal pada tanggal 26 Januari 1976 dalam usia 80 tahun. Karya beliau ini masih banyak dibaca, masih banyak dipelajari, dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang kitab sholat atau fikih sholat. Apa sih yang dimaksud dengan sholat? Sholat itu apa? Sholat itu sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu syahadat yang pertama. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Kesaksian kita bahwa kita menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rukun Islam itu adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan yang saat ini mungkin kita lakukan. Dan yang kelima adalah naik haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Nah, rukun ya, rukun itu kalau kita pelajari, yang namanya rukun itu adalah suatu ya yang harus dipenuhi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi apabila rukun itu tidak kita penuhi atau di dalam rukun itu ada yang kurang, ada yang tertinggal, maka bisa dibilang pekerjaan itu batal atau tidak sah ya. Begitupun sholat ini adalah salah satu dari rukun Islam. Artinya jika kita sudah bersyahadat, sudah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi kita tidak mau sholat, ya maka keislaman kita bisa dibilang batal atau tidak sah, ya, atau tidak sempurna. Ya, bahkan tidak ada bedanya antara kita dengan orang yang non Muslim gitu ya, ketika kita tidak melaksanakan sholat. Maka ini menjadi patokan juga ya. Sholat ini adalah ibadah yang sangat penting. Ibadah yang tidak bisa ditawar-menawar. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ramadan kita tidak sanggup untuk puasa, bisa kita mengkodok di bulan yang selanjutnya. Gitu ya. Zakat itu hanya diwajibkan bagi orang yang sudah nisab, yang sudah cukup menurut ukuran agama. Ketika kita belum nisab, maka kita boleh bersedekah, boleh berinfak. Haji hanya diwajibkan kepada orang-orang yang sudah mampu biayanya, mampu fisiknya, mampu dalam perjalanannya, ya, mampu keilmuannya. Ya, hanya bagi orang yang mampu. Sedangkan sholat ini tidak ada pilihan kita. Ketika kita dalam keadaan sakit pun kita masih wajib melaksanakan sholat. Tidak mampu kita sholat sambil berdiri, maka boleh kita sholat sambil duduk. Ya, tidak sanggup kita sholat dalam keadaan duduk, maka boleh kita melaksanakan dalam keadaan berbaring. Selagi hayat kita masih di kandung badan, selagi nyawa kita masih ada di dalam jasad kita ini, maka kita masih wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, dan satu hal anak-anak sekalian yang perlu kita pahami, bahwa ibadah sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan diperiksa nanti ketika di yaumil akhir. Maka inilah pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat, ketika ada seseorang yang sakit, setelah sakit itu dia meninggal, maka dihitung ketika dia sedang sakit itu berapa hari dan berapa sholat yang dia tinggalkan. Ketika ketika sakit tidak melaksanakan sholat, maka dia harus membayarnya dengan memberi makan fakir miskin atau dengan membayar fidyah, namanya seperti itu. Baik, langsung saja anak-anak sekalian kita masuk. Kalau kalian punya bukunya, kata Pak kemarin, silakan ini dibuka halaman 53. Ya. Sholat, asal makna sholat menurut bahasa Arab ialah doa ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Itu pengertian sholat ya. Jadi kalau asal mulanya sholat ini katanya berasal dari doa ya. Kenapa disebut doa? Karena di dalam sholat itu banyak doa-doa yang kita panjatkan. Salah satunya ketika kita duduk iftirasi atau duduk antara dua sujud, di situ kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di
Situ ada 8 permintaan kita, ya. Ampunilah dosaku ya Allah, warhamni sayangilah aku, wajiburni cukupilah segala kebutuhanku, warfa'ni angkatlah derajatku, warzuqni berikanlah rezeki kepadaku, wahdini berikanlah petunjuk kepadaku, wa'afini berikanlah kesehatan kepada badanku, wa'afani dan maafkanlah aku. Itu permohonan. Banyak permohonan atau doa-doa yang kita panjatkan di dalam kita sholat, ya. Tapi di sini Bapak ulangi, makna sholat di sini adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram atau takbir ketika kita awal setelah niat, lalu disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Nah, sholat fardu ini ada 5 waktu. Sholat ini banyak, ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada sholat juga yang haram. Ya, ada sholat wajib itu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada sholat sunnah banyak, ada qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, idul fitri, idul adha, itu sholat sunnah hukumnya. Ya, ada juga sholat yang diharamkan. Sholat yang diharamkan itu ada 2 waktu. Sholat yang dilaksanakan setelah sholat subuh dan sholat yang dilaksanakan setelah sholat asar. Ya, itu diharamkan kecuali itu sholatnya jamak qashar, ya, atau mungkin sholatnya sholat qadha, ya. Kalau sholat yang sholat sunnah yang kita laksanakan setelah asar atau subuh itu hukumnya haram, ya, waktunya haram. Ada beberapa hal yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat, ya, ini azan. Ya, azan itu pemberitahuan bahwa waktu sholat itu sudah sampai, ya, azan. Kalau iqomah, ya, iqomah itu pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, jadi kalau azan itu pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk. Sedangkan iqomah itu pertanda bahwa sholat itu akan segera dilaksanakan. Nah, itu azan dan iqomah. Lalu ada lagi hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat, ya. Seperti kita harus bersuci. Karena salah satu nanti syarat sah sholat nanti adalah suci dari hadas kecil. Nah, itu pembahasan tentang bersuci atau wudhu dan lain sebagainya ada di bab toharoh, ya, di kitab toharoh. Nanti dalam pembahasan lain insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Nah, waktu sholat fardu. Nah, waktu sholat fardu. Waktu sholat fardunya anak sekalian, jadi sholat itu tidak mau semau-mau kita. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada waktunya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ini sudah ditentukan waktunya. Yang pertama, ya, waktu sholat zuhur. Nah, sebelum dilanjutkan anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa perintah melaksanakan sholat 5 waktu ini ada di dalam peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, saking pentingnya perintah sholat ini, Allah sampai menghadirkan langsung Rasulullah untuk menghadap Allah, ya, untuk menghadap Allah langsung. Berbeda ketika Allah memerintahkan perintah yang lain. Ketika Allah memerintahkan perintah puasa, Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ketika Allah memerintahkan perintah untuk bersedekah, berzakat, maka Allah turunkan ayat khudz min amwalihim, ambillah sedekah dari orang-orang tersebut, dari harta orang-orang tersebut. Atau ketika Allah menurunkan perintah haji, Allah menurunkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, tapi ketika Allah menurunkan perintah salat ini, Allah menghadirkan, mengundang langsung, ya. Bagaimana supaya Rasulullah Nabi Muhammad menghadap Allah langsung untuk menerima perintah salat ini. Ini berarti bahwa perintah ini sangat istimewa, sangat luar biasa. Jadi sehingga Rasulullah harus langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salatan
falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alha khamsan fi kulli yaumi wal lailin, muttafaq alaih. Ya, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan telah difardukan Allah atas umatku pada malam Isra 50 salat, 50 rakaat salat, 50 waktu. Maka senantiasa saya kembali ke hadirat ilahi, saya bolak-balik kata Rasulullah menghadap Allah, dan saya minta keringanan sehingga dijadikannya menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Ini sepakat ahli hadis tentang hadis ini. Maka inilah ya kasih sayang Allah dan perjuangan Rasulullah ya. Kita bayangkan kalau sekarang kita suruh sholat 50 waktu, maka niscaya kita tidak akan sanggup. Ya, sedangkan dengan 5 waktu saja masih banyak sering kita meninggalkannya. Sholat fardu itu yang pertama sholat zuhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya. Nah, selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak tepat di atas ubun-ubun. Itu dulu ya. Ketika belum ada jam itu kalau misalnya mengukur waktu zuhur, ya kalau misalnya matahari panas, terik matahari itu kita tancapkan tongkat atau kayu di tanah. Maka kita lihat mana batas timur, mana batas barat, mana timur, mana barat. Kalau timur sebelah sana, ya. Apabila bayangannya ini tongkat ini masih di sebelah timur, artinya waktu zuhur belum masuk. Tapi kalau bayangannya sudah di sebelah barat, ya maka sudah masuk waktu zuhur. Itu dulu orang tua dulu kita mengukur waktu sholat zuhur seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah ada jadwal sholat, ada terdengar suara azan, apalagi kita menggunakan smartphone itu, menggunakan HP ini sekarang sudah ada jam digital ya, jadwal sholat digital. Alhamdulillah. Yang kedua, waktu sholat asar. Nah, sholat asar, waktunya mulai dari habis waktu zuhur, bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang mendongak ya. Sampai terbenam matahari. Waktunya sampai terbenam matahari. Habis waktu zuhur tadi sampai terbenam matahari. Yang ketiga salat maghrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq atau awan merah. Jadi ketika sore hari, ketika matahari terbenam, kita lihat di langit. Kalau cuaca bagus itu biasanya ada awan merah. Nah ketika muncul awan merah itu masuk waktu maghrib. Dan ketika awan merah itu hilang, maka waktu maghrib itu habis. Jadi waktu maghrib ini sangat pendek. Jadi disitulah kenapa sunnah qobliyahnya itu ghair mu'akad ya, di dalam sunnah qobliyah maghrib itu, karena dari waktu maghrib ke isya itu sangat pendek waktunya, sebentar waktunya. Yang keempat sholat isya, waktu mulai dari terbenam syafaq merah atau dari awan merah hilang sampai terbit fajar yang kedua. Yang kelima sholat subuh, waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari, itu waktu sholat subuh. Ya. Kita lanjutkan anak-anak sekalian, ya. Sini ada syarat wajib sholat 5 waktu. Jadi, syarat wajib sholat 5 waktu. Maka orang-orang ini dikenakan kewajiban, ya, melaksanakan sholat 5 waktu apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ya, syarat wajib dari sholat 5 waktu itu adalah beragama Islam. Jadi ketika seseorang sudah menjadi seorang muslim, ya, baik dia mu'alaf ataupun memang ketika sudah balik, ya, maka dia dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Jadi ini yang pertama, syarat wajib sholat 5 waktu adalah beragama Islam. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Ya, suci dari haid dan nifas. Ya. Nah, maka ini ada keterangannya, ada dalilnya. Sabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW li Fatimah binti Abi Hubaish, "Iza akbalatil haidatu fada'is sholah." Rawahul Bukhari. Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila datang haidmu maka tinggalkanlah sholat. Jadi orang yang sedang haid, yang ibu-ibu yang nifas dari melahirkan, keluar dari nifas, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah sholatnya itu harus diganti? Maka tidak. Ya, ketika seorang perempuan di Ramadan misalnya dia datang haid, maka dia hanya harus mengganti puasanya saja, mengqadha puasa. Sedangkan sholatnya tidak harus diqadha. Itu
bagi perempuan yang haid dan nifas. Yang ketiga, syarat wajib sholat 5 waktu itu berakal. Orang yang tidak berakal maka tidak wajib sholat. Seperti seorang apa tidak berakal? Orang yang belum balik, orang gila, orang tidur, ya, yang tidurnya lama tidurnya. Maka orang-orang seperti itu, ya seperti anak yang belum balik, terus orang gila itu terlepas dari kewajiban. Walaupun dia tidak sholat maka dia tidak berdosa karena akalnya tidak normal atau dia tidak berakal. Yang keempat, baligh. Ya, baligh ini umur dewasa dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut. Yang pertama, cukup umur 15 tahun bagi laki-laki. Ya, kalau bagi perempuan itu dia sudah keluar haid, ya. Yang kedua, keluar mani, baik misalnya mimpi, lalu dia bangun, ketika bangun di pakaian dalamnya itu ada air, seperti air dia yang berlendir. Nah, maka itu bisa air mani itu, maka itu juga dia yang mewajibkan dia untuk melaksanakan ini tanda-tanda dia menjadi seorang yang balik atau dewasa. Yang ketiga, mimpi bersetubuh, ya. Bersetubuh. Yang keempat, mulai keluar haid bagi perempuan. Nah, itu tanda-tanda balik, ya, tanda-tanda balik. Yang kelima, yang menjadi syarat wajib sholat 5 waktu adalah telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah SAW kepadanya. Artinya sudah ada orang yang mengajak, dia sudah mendengar, ya, tentang perintah sholat ini. Yang keenam, melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat. Walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara, orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum syara. Ini melihat dan mendengar. Artinya dia mendengar suara azan, mendengar ajaran-ajaran agama, gitu ya. Yang ketujuh, jaga, ya. Jaga ini artinya orang dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidur. Maka orang yang tidur tidak wajib sholat baginya. Begitu juga orang yang lupa. Nah, ini orang dalam keadaan sadar, tapi jangan dilupa-lupakan, ya. Dia betul-betul lupa, nah maka dia terbebas dari kewajiban. Maka ini salah syarat sah wajib bagi orang yang melaksanakan sholat, ya. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua suci dari haid dan nifas, ketiga berakal, yang keempat baligh, yang kelima telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah atau telah mendengarnya. Yang keenam orangnya melihat atau mendengar. Yang ketujuh dalam keadaan sadar, ya. Untuk selanjutnya kita bahas tentang syarat sah sholat. Yang pertama, yang menjadi syarat sahnya seseorang melaksanakan sholat, ya, setelah dia dinyatakan wajib melaksanakan sholat, lalu dinyatakan sholatnya itu sah atau tidak. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Hadas besar itu seperti junub, haid, nifas, ya, dan lain sebagainya. Maka cara menyucikannya, hadas besar itu dengan mandi wajib. Ya, mandi wajib, nawaitul, kita mandi, ya. Berniat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Lalu membasahi seluruh tubuh. Dan suci dari hadas kecil, ya. Suci dari hadas kecil seperti kita dari buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, maka mensucikannya dengan cara berwudu. Itu yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, syarat sah salat adalah suci badan kita, suci pakaian kita, dan suci tempat kita dari najis. Jadi ketika kita mau melaksanakan salat, bisa disebut sah salat kita apabila badan kita bersih dari najis, pakaian kita suci dari najis, dan tempat yang kita pakai untuk salat itu juga suci dari najis. Yang ketiga, syarat sah salat adalah menutup aurat. Ya, kita harus menutup aurat. Di mana batas aurat laki-laki? Batas aurat laki-laki adalah mulai dari pusat sampai dengan lutut. Itu batas aurat laki-laki. Sedangkan batas aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu batas aurat perempuan. Lalu timbul pertanyaan, Pak, apakah karena kami laki-laki ini kan batas auratnya dari pusat sampai ke lutut saja. Apakah kami boleh hanya memakai sarung saja dipakai di atas pusat, atau kami memakai celana di bawah lutut dan memakai kaos oblong?
ya sebenarnya secara syariat sah, dia sah. Tapi di situ kita tidak ada adab, tidak ada sopan santun kepada Allah, ya. Sedangkan kita pergi kondangan, pergi ke tempat-tempat keramaian saja kita menggunakan pakaian bagus, masa kita ketika menghadap Allah kita hanya menggunakan pakaian seadanya. Ini perlu di situ juga ada adabnya kita di dalam beribadah. Yang ketiga menutup aurat, ya. Yang keempat, kita mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Oh ini sudah ada azan, azan zuhur, oh azan asar. Masuknya waktu sholat. Jadi tidak boleh kita melaksanakan sholat itu pada sebelum waktunya. Kecuali sholat sunnah, sholat mutlak. Kalau sholat zuhur, kalau belum waktunya, maka kita tidak boleh. Misalnya zuhur pukul 12. Kita sholat zuhur 11.30, maka sholat kita tidak sah. Ya. Yang kelima, syarat sah sholat adalah menghadap ke kiblat. Sebagaimana kita ketahui kiblat kita adalah Ka'bah, ya. Maka di sini kita mustaqbilal kiblati, ya. Kalau di depan Ka'bah ketika kita melaksanakan haji atau umroh, ya, maka kita boleh langsung mustaqbilal Ka'bah, ya, menghadap Ka'bah karena kita berhadapan dengan Ka'bah langsung, ya. Baik, itu yang menjadi syarat sah sholat, ya. Kita lanjutkan sekarang rukun dari sholat. Setelah kita pelajari tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, lalu rukun sholat. Ini kembali sedikit saya jelaskan. Yang namanya rukun itu adalah suatu perkara yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sebuah pekerjaan. Sedangkan rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi di dalam pekerjaan itu. Itu namanya syarat dan rukun. Ini saya tegaskan, jangan sampai kita salah di dalam memahami syarat dan rukun, ya. Kalau kita analogikan contoh, ya, apa yang disebut dengan syarat? Syarat itu jika kita ingin membuat masakan, misalnya goreng pisang. Nah, ini puasa-puasa ngomongin goreng pisang, ya. Nah, apa syaratnya membuat goreng pisang? Yang pertama harus ada pisang, yang kedua ada tepung, yang ketiga ada minyak, yang keempat ada wajan. Yang kelima ada wadah, kan, ada kompor. Jadi bahan baku itu yang dinamakan dengan syarat, ya. Sedangkan rukun itu adalah urutan tata cara kita melakukan pekerjaan itu. Apa urutannya? Mula-mula kita kupas pisang, lalu kita iris, lalu kita tuangkan tepung ke mangkok, lalu kita aduk buat adonan, lalu kita masukkan pisangnya. Setelah itu kita hidupkan kompor, kita taruh wajan, kita kasih minyak, panaskan minyak, lalu kita goreng. Nah, itu urutan, ya. Jadi kalau antara syarat dan rukun itu tidak cukup, maka tidak sah perbuatan tersebut, ya. Walaupun mungkin kita mau membuat goreng pisang, ya, walaupun wajan, tepung, segala macamnya ada, tapi pisangnya nggak ada, nah maka tidak sah kita membuat goreng pisangnya. Begitupun ibadah sholat ini. Kalaupun syarat rukunnya tidak sempurna, maka ibadah sholat kita itu bisa dibilang batal. Rukun sholat yang pertama niat. Nah, rukun sholat ini yang pertama niat. Nah, asal makna niat adalah menyengaja suatu perbuatan. Dengan adanya kesengajaan ini, perbuatan dinamakan kemauan sendiri, ikhtijari, ya, bukan karena dipaksa. Yang pertama itu niat. Yang kedua niat pada syarak yang menjadi rukun sholat dan ibadah yang lain, yaitu menyengaja sesuatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya diridhoinya. Nah, ini niat. Tempat niat itu ada di dalam hati, ya. Ini jadi jangan jadi salah faham ataupun menjadi ikhtilaf ketika kita biasa melafalkan niat ini kita jaharkan. Contoh, ketika kita mau sholat kita jaharkan usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati, kita kencangkan. Sedangkan tiba-tiba ada kawan di sebelah kita dia datang langsung berdiri, langsung dia takbir Allahu Akbar. Kita beranggapan dia tidak membaca niat, padahal dia sudah membaca niat di dalam hati. Karena baca niat itu tempatnya di dalam hati. Boleh dijaharkan atau boleh juga disirkan atau dipelankan. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi yang kuasa, berdiri bagi yang mampu. Nah, inilah sholat. Jadi kalau misalnya kita tidak sanggup sambil berdiri, maka boleh sambil duduk. Jikalau kita tidak sanggup sambil duduk, maka boleh sambil berbaring. Jikalau kita berbaring juga tidak sanggup,
maka selagi kita isyarat kita masih bisa, misalnya mengedipkan mata, maka boleh kita dengan isyarat, misalnya mengedipkan mata. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh ya, seperti itu. Nah, jikalau dengan isyarat juga kita sudah tidak bisa, maka berarti kita harus disolatkan, atau artinya kita sudah wafat, meninggal. Yang ketiga, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, ya. Takbiratul ihram itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Nah, ini ya. Ini yang Bapak bahas di pertemuan yang lalu, bahwa kita harus betul membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah ini termasuk ke dalam rukun sholat. Jikalau kita tidak membaca Al-Fatihah, maka dikatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sholat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya itu batal. Ya. Membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu suratul Fatihah di dalam salat ya. Lalu membaca surat pendeknya apa hukumnya, Pak? Membaca surat-surat pendeknya itu hukumnya sunnah, tidak termasuk ke dalam rukun salat. Yang kelima, rukun salat adalah ruku serta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah berhenti atau diam sebentar. Ya. Jadi bagi orang yang dia salat tidak dengan tumakninah, maka salatnya tidak sempurna, atau bahkan bisa dibilang dia batal, karena tumakninah termasuk ke dalam rukun salat. Ya. Ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Ya. Yang ketujuh, sujud 2 kali disertai dengan tumakninah. Ya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Dengan tumakninah, berhenti sebentar. Yang kesembilan, rukun salat adalah duduk akhir. Ya, duduk untuk tasyahud akhir, salawat atas Nabi Muhammad SAW dan atas keluarga beliau. Ya, untuk tasyahud akhir salawat atas Nabi SAW dan atas keluarga beliau, membaca tasyahud, duduk terakhir ya. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Ya. Yang ke-11, membaca salawat atas Nabi SAW sependek-pendeknya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu yang ke-11. Yang ke-12, rukun salat ini adalah memberi salam yang pertama, yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam pertama termasuk ke dalam rukun salat. Dan yang ke-13 adalah tertib, menertibkan rukun. Arti tertib itu adalah mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan. Artinya berurutan. Tidak boleh kita ruku dulu baru sujud. Tidak boleh kita sujud dulu baru ruku. Atau i'tidal terlebih dahulu baru ruku. Nah, itu tidak boleh. Ya. Atau kita baca surat pendek dulu baru baca Al-Fatihah. Itu tidak boleh. Ya, jadi itulah tentang rukun-rukun sholat. Ya. Rukun sholat itu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku dengan tumakninah. Yang keenam adalah i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan duduk akhir ya, atau duduk tasyahud. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir ya, atau minimal sampai di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ke-11 membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-12 salam yang pertama, salam yang ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-13 adalah tertib. Itu rukun salat. Jadi apabila
salah satu dari rukun sholat itu tertinggal atau tidak kita laksanakan, maka sholat kita tidak sah. Yang selanjutnya adalah sunnah sholat. Sunnah sholat ini yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Ya. Telapak tangan setinggi bahu, keduanya dihadapkan ke kiblat. Jadi tidak boleh seperti ini. Tapi seperti ini kita. Allahu Akbar. Dan ada perbedaan takbir ataupun gerakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh dilebarkan, tapi kalau untuk perempuan ketika takbir, ketika ruku, ketika sujud, maka maaf, ketiak tidak boleh dilebarkan. Tapi seperti ini dirapatkan. Allahu Akbar. Seperti itu. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk adab di dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, sunnah sholat adalah mengangkat kedua tangan ketika akan ruku. Nah, sebelum kita ruku, Allahu Akbar. Nah, lalu meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Ini ketika kita bersedekap, ya. Kita bersedekap, Allahu Akbar. Nah, bersedekap ini boleh dia di pusat, boleh di atas pusat, boleh di pas hulu hati, ya. Itu boleh pilihan. Kita lanjutkan. Yang keempat, melihat ke arah tempat sujud, ya. Jadi salah satu sunnah dari sholat ini kita mata kita lurus melihat ke tempat sujud. Ini juga untuk menjaga kekhusyuan kita. Yang kelima, membaca doa iftitah. Doa iftitah di sini ada dua macam. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkini min khatayaya kama innaka sawwal abdu binad danas. Nah, ada juga Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan lain sebagainya, ya. Ini bisa pilih yang mana saja, yang mana silahkan. Boleh pakai Allahu Akbar kabira silahkan. Boleh menggunakan Allahumma ba'id baini juga boleh, ya. Lalu kita lanjutkan sunnah salat yang selanjutnya yang keenam adalah membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca suratul Fatihah. Yang ketujuh, membaca lafaz amin sehabis membaca Al-Fatihah. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini ada keistimewaannya anak-anak sekalian. Rasulullah SAW bersabda, apabila imam berkata waladdallin, hendaklah kamu berkata amin. Maka sesungguhnya malaikat berkata amin pula. Dan imam juga berkata amin. Maka barang siapa yang sama-sama aminnya bersamaan antara malaikat dengan kita, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ya, jadi kita mengucapkan lafaz amin ketika imam kita mengucapkan waladdallin. Yang kesembilan, sunnah salat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran, ya, membaca surat pendek, surat selain Al-Fatihah. Yang ke-10, sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Jadi ketika kita berjamaah, kita mendengarkan bacaan imam. Loh, kapan kita membaca Al-Fatihahnya, Pak? Ketika imam sudah waladdallin amin, imam membaca surat pendek, maka kita membaca Al-Fatihah. Intinya kita tidak boleh mendahului imam di dalam membaca Al-Fatihah. Ya, tidak boleh mendahului imam dalam membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihahnya dijaharkan atau dikeraskan. Ketika rakaat kedua dan pertama dan kedua di salat maghrib, salat isya, salat subuh. Nah, itu kan dijaharkan, ya, dikeraskan imam membaca surat Al-Fatihah dan surat pendeknya. Maka ketika imam membaca surat Al-Fatihah, kita diam mendengarkan. Dan ketika imam membaca surat pendek, maka kita baca surat Al-Fatihahnya. Yang ke-11, sunnah dari sholat ini adalah mengeraskan bacaan pada sholat subuh, ya, sholat maghrib dan sholat isya, serta sholat Jumat dan sholat-sholat yang memang dibolehkan dijaharkan. Yang ke-12, takbir tatkala turun dari bangkit, ya, ketika turun dari bangkit, nah kita disunahkan bertakbir, ya. Yang ke-13, ketika bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah.
Lalu yang ke-14 membaca i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ke-15 anak-anak sekalian, sunnah dari salat adalah meletakkan dua tapak tangan di atas lutut ketika ruku, pas di lutut ya. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang ke-16 membaca tasbih 3 kali ketika ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ya. Yang ke-17 membaca tasbih 3 kali ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Lalu membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Nah, membaca doa ketika antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-19 ya, sunnah dari salat adalah duduk iftirasi. Itu duduk di atas mata kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan, ujung jari kaki kanan dihadapkan ke kiblat. Ini duduk iftirasi ya. Yang ke-20 duduk di tahiyat akhir, duduk tawarruk namanya. Ya, duduk tawarruk. Duduk di tahiyat akhir. Yang ke-21 duduk istirahat sebentar sesudah sujud. Ya, sesudah sujud kedua sebelum berdiri. Di misalnya rakaat kedua atau rakaat ke-3 ke-4, maka kita setelah sujud, maka kita duduk sebentar sebelum berdiri, itu disunahkan juga. Lalu yang ke-22 bertumpu pada tanah tatkala hendak berdiri dari kaki, maka tangan kita bertumpu kepada tanah ya. Yang ke-23 memberi salam yang kedua, itu sunnah. Karena yang pertama salam terdepan itu masuk ke dalam rukun. Sedangkan salam yang kedua yang ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri, itu hukumnya sunnah. Yang ke-24 ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan kiri. Nah, ini sunnahnya. Baik anak-anak sekalian, nah itu tentang sunnah-sunnah sholat ya. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, ini kadang-kadang kita tidak sadar kita sudah sholat, ternyata gerakan-gerakan kita atau hal-hal yang kita lakukan ini ternyata membatalkan sholat kita. Yang pertama yang membatalkan sholat adalah meninggalkan salah satu rukun ya, atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna, umpamanya melakukan i'tidal sebelum sempurna ruku. Nah, ruku kita belum sempurna, lalu kita sudah sami Allahu liman hamidah. Itu membatalkan salat. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat, misalnya berhadas dan terkena najis yang tidak dimaafkan. Nah, misalnya kita dalam keadaan meninggalkan satu hadas, misalnya kita berhadas. Maaf, misalnya kita buang angin, ya, maka itu batal sholat kita. Yang ketiga, sengaja berbicara dengan kata-kata yang biasa ditunjukkan kepada manusia. Jadi berbicara dengan kata-kata atau kalimat yang biasa kita ucapkan dengan sesama manusia, atau yang tidak ada kaitannya dengan bacaan sholat. Misalnya kita, hey, manggil kamu, atau percakapan-percakapan yang biasa kita lakukan gunakan dengan sesama manusia. Ya, yang ketiga. Yang keempat, banyak bergerak. Nah, ini membatalkan sholat. Ya. Kita banyak bergerak. Jadi kalau kita bergerak tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Misalnya kita di dahi kita ada nyamuk. Bagaimana cara kita untuk menggaruknya karena tidak kuat gatal? Maka harus 3 gerakan. 1, 2, 3. Tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Seperti itu. Lalu misalnya di depan kita berjamaah, di depan kita ada makmum yang kosong karena makmum itu batal, maka melangkah ke depan kita pindah itu juga tidak boleh lebih dari 3 gerakan. Nah, apabila lebih dari 3 gerakan maka sholat kita batal ya. Yang keempat, banyak bergerak. Yang kelima, makan atau minum. Nah, misalnya kita ngantongin permen tuh atau ngantongin ciki, ketika ini kita suapin makan, nah, maka sholat kita menjadi batal. Nah, itu yang membatalkan sholat. Lalu ada hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita sholat, misalnya kita lupa gerakan ataupun lupa rukun. Nah, maka ini
Di dalam sholat ada yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu tuh sujud yang dilakukan ketika kita lupa melakukan rukun di dalam sholat. Misalnya kita lupa gerakan atau lupa rokaat. Kita ragu nih, sholat zuhur 4 rokaat. Ini rokaat ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Nah, lalu kita bulatkan dalam arti ini rokaat keempat. Nah, maka nanti kita lakukan sujud sahwi. Kapan kita lakukan? Setelah duduk tahiyat akhir, setelah bacaan fil alamina innaka hamidum majid, maka kita sujud. Ya, sujud 2 kali seperti sujud biasa dengan membaca sajada wajhalilladzi subhana man la yanamu wa la yashu. Maaf, subhana man la yanamu wa la yashu. Itu bacaannya. Lalu ada lagi sujud yang kita lakukan di dalam sholat, yaitu sujud tilawah. Apa sujud tilawah itu? Sujud kita mendengar ayat-ayat sajdah, ayat-ayat yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk sujud. Jadi kalau misalnya imam sedang membaca ayat sajdah, tiba-tiba membaca ayat Al-Quran sampai di ayat sajdah dan imamnya turun untuk sujud, ya, itu dinamakan dengan sujud tilawah. Ya, seperti itu. Maka ketika kita sujud tilawah, sujud 1 kali dengan kita membaca tasbih, sajada wajhalilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi. Itu sujud tilawah. Nah, itu anak-anak sekalian pembahasan kita tentang sholat pada pertemuan ini. Tentunya satu lagi yang Bapak sampaikan terakhir, ya, bahwa sholat ini ada tingkatannya juga, ya, ada tingkatan pahalanya. Jadi ketika kita sholat sendiri maka pahala sholat itu cuma 1, ya, itu pun kalau kita khusyuk, ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah, nah maka pahala yang akan kita dapatkan adalah 27, ya, ada 27 derajat, nah, pahalanya. Maka kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, kita laksanakan sholat secara berjamaah. Ini saja anak-anak sekalian pembahasan tentang bab sholat pada pertemuan ini. Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya pada pertemuan ini 1 saja. Bapak ingin kalian membuat rekaman hafalan bacaan sholat kalian. Dari mulai niat, ya. Niat sholat subuh, ya. Sholli fardhu subhi raq'ataini mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Lalu sampai Allahu akbar kabira, doa iftitah sampai dengan salam. Silakan kalian rekam dalam bentuk video atau audio, ya. Silakan nanti kirim ke email Bapak, ya, yang tertera di bawah ini. Nah, silakan kirim ke situ, ya, berbentuk audio atau video, dan juga beserta doa kunut. Nah, doa kunut yang sering dilupakan. Jadi dua tugasnya, ya, tidak kalian harus menyimpulkan seperti kemarin. Cukup kalian merekam hafalan sholat kalian, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian merekam hafalan doa kunut kalian. Itu saja anak-anak sekalian, pembahasan bab sholat pada pertemuan ini. Insya Allah akan kita kupas kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Ya, apabila ada yang bagus, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang kurang, ada yang buruk, itu datangnya dari kekurangan Bapak pribadi. Kepada Allah Bapak mohon ampun, kepada kalian mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.